Hah? Ngapain itu enggak? Tadi kok. Kami dari Polres Bengkayang akan mengadakan rilis yang pertama terkait tindak pidana pungli yang dilakukan oleh salah satu oknum kades yang ada di Kecamatan Sungai Betung. Yang kedua terkait pengungkapan 4 kasus tindak pidana curanmor yang dilakukan oleh 1 orang tersangka. Dan yang terakhir terkait adanya penyerahan senjata api rakitan dari masyarakat seluas dan Kecamatan Sanggolido. Jadi dengan inisial J, di mana yang bersangkutan modusnya meminta uang meja setiap kali ada masyarakat yang melaporkan terjadi permasalahan. Pada saat akan dimediasi oleh yang bersangkutan, sebelum permasalahan tersebut dimediasi, yang bersangkutan meminta uang alas meja sebesar Rp300.000. Selain uang meja tersebut, setiap masyarakat yang ingin mengajukan surat keterangan usaha, masyarakat diminta uang bervariasi, mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp50.000. Perlu kami sampaikan di sini, rekan-rekan, dengan nilai yang tidak begitu besar, kami sudah melakukan upaya-upaya mediasi terlebih dahulu agar perkara ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau restoratif justice di antara para pihak. Kami sudah melibatkan unsur Forkompimcam yang ada di Kecamatan Sungai Betung, mulai dari camat dan Ramil, Kapolsek, tokoh masyarakat, tokoh adat, namun tidak terjadi kata sepakat. Lebih lanjut, perkara tersebut kami tarik ke sini, ke Polres. Kita coba mediasi kembali karena nilai kerugiannya tidak seberapa, rekan-rekan. Kita coba mengundang rekan-rekan dari Kejaksaan. Kita undang tim dari Saber Pungli Kabupaten Bengkayang. Akan tetapi masih tetap masyarakat menginginkan agar perkara ini tetap diproses secara hukum. Ke depan tentunya perlu diketahui, bukan Polres Bengkayang hanya semata-mata ingin menegakkan hukum dengan kerugian yang tidak seberapa nilainya, akan tetapi ini murni keinginan dari masyarakat Sungai Betung yang sudah merasa jenuh karena perbuatan ini sudah sering dilakukan oleh yang bersangkutan, sehingga upaya mediasi tidak mendapat titik temu, sehingga proses penyidikan adalah jalan terakhir yang mau tidak mau harus kami laksanakan. Adapun ancaman terhadap yang bersangkutan sesuai dengan pasal 368 423 KUHP, ancaman maksimal 9 tahun, minimal 6 tahun. Kemudian yang selanjutnya terkait tindak pidana pungli, ini adalah gambar pada saat yang bersangkutan oknum kades ini melakukan mediasi di kantor Desa Karya Bakti. Ini kami dapatkan berhasil kami dapatkan dari video amatir yang diambil sendiri oleh masyarakat. Kemudian video ini disampaikan kepada penyidik kami, kemudian kita dalami, kita periksa sesi saksi, ternyata didapati fakta memang betul telah terjadi tindak pidana pungli. Dan saat ini kami sedang melengkapi berkas perkara tersebut. Pidana curanmor yang dilakukan oleh tersangka, bisa dihadirkan tersangkanya?
Ya, tersangka di sini ada, duduk di depan nih. Perlu rekan-rekan ketahui, tersangka M ini berusia 40 tahun, adalah residivis curanmor pada tahun 2018. Dengan perkara yang sama di tahun 2018, yang bersangkutan sudah menjalani masa hukuman 2 tahun penjara. Kemudian beberapa waktu lalu, tim kami, gabungan dari Polres dan Polsek, berhasil menangkap yang bersangkutan terkait adanya laporan dugaan pencurian kendaraan bermotor, yaitu 1 unit Yamaha MX. Pada saat dilakukan pengembangan, ternyata yang bersangkutan ini bukan hanya mencuri Yamaha MX, tetapi ada kendaraan-kendaraan lain di wilayah seluas, yaitu 1 unit Yamaha Vario, 1 unit Honda Supra, 1 unit Honda Revo. Ini berdasarkan hasil penyelidikan kami, keempat barang bukti tersebut di 4 TKP yang berbeda dilakukan oleh yang bersangkutan seorang diri. Modusnya dengan cara merusak kap bagian depan roda 2 tersebut. Kemudian yang bersangkutan menyambungkan kabel kontak yang ada. Kemudian setelah disambungkan, kendaraan dinyalakan kemudian dibawa kabur. Rata-rata kejadian ini dilakukan pada malam hari pada saat korban sedang tidur. Terhadap tersangka, kami kenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Disampaikan, dari hasil pengembangan 1 LP, kita berhasil mendapatkan 3 barang bukti lainnya dengan tersangka yang sama. Juga kami hadirkan di sini. Dan salah satunya adalah kendaraan dinas ya? Nah, salah satunya adalah kendaraan dinas Kementerian Agama Bengkayang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Selain api dari masyarakat Kecamatan Seluas dan Kecamatan Sanggoledo, masing-masing Kecamatan Seluas 42 unit, sementara untuk di Sanggoledo sebanyak Kecamatan 17. Ya, saya ulangi. Untuk Kecamatan 17 sebanyak 42 unit dan Kecamatan Sanggoledo sebanyak 17 unit. Total 59 unit. Adapun kenapa ini bisa diserahkan masyarakat? Ini hasil kerjasama kami, pihak kepolisian Polres Bengkayang bersama-sama dengan Yayasan Planet Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui, Yayasan Planet Indonesia ini bidang usahanya bergerak di bidang konservasi, ekonomi, budaya, dan edukasi. Dan yayasan ini bersama kami mengedukasi masyarakat agar tidak menggunakan senjata api rakitan untuk kepentingan berburu. Selanjutnya, senjata api tersebut diserahkan ke kita untuk kita musnahkan. Selanjutnya, yayasan akan mengganti dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, alat pertanian, bibit, air bersih, penguat signal, atau sesuai kebutuhan di mana masyarakat itu tinggal. Di 2014 berdiri, dan kalau di Bengkayang ini koordinatornya adalah saudara Deki. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Praktek pungli
mungkin sudah berapa lama itu berjalan, kemudian mungkin ada korban-korban yang lain, mungkin masyarakat di situ membuat laporan yang serupa, dan juga berapa kisaran dari total jumlah dari kerugiannya itu. Pungli yang dilakukan oleh Oknum Kades tersebut berjalan sejak tahun 2020 dan sampai saat ini sudah ada 8 korban yang kita mintai keterangan dan menguatkan satu sama lainnya bahwa memang betul telah terjadi tindak pidana pungli, baik pada saat masyarakat mengurus surat keterangan usaha ataupun pada saat masyarakat mengadukan mediasi terkait penyelesaian masalah yang ada di Desa Karya Bakti. Sekali lagi kami tegaskan rekan-rekan, kenapa nilainya hanya 300.000 dan 50.000, Polres terpaksa harus menaikkan perkara tersebut. Jadi jangan sampai polisi barang yang sepele pun diproses. Tentunya kami tidak menginginkan ada pemikiran yang demikian. Kita sudah ungkapkan dari awal bahwa kita sudah mencoba melakukan upaya mediasi agar perkara ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan kepala desa, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, Forkom Pimcam yang ada di Sungai Betung. Akan tetapi setelah dilakukan mediasi berulang kali, termasuk yang terakhir kami lakukan di sini di Polres, tidak ada titik temu. Dengan terpaksa, maka perkara ini kami lanjutkan ke proses penyidikan lebih lanjut. Berkomitmen untuk memberantas yang namanya tindak pidana pungli, karena ini juga salah satu program prioritas Bapak Kapolri kita, Bapak Listio Sigit. Ini adalah program ke-1 dari beliau. Kita tetap memaksimalkan hal tersebut agar kejadian serupa tidak lagi terjadi di Kabupaten Bengkayang. Iya. Angin milik masyarakat yang sudah diserahkan, dan untuk keamanan kita bersama tidak ada berada di sekitar area pemotongan. Ya, silakan.